Wa hukiya anna Aliyan radhiyallahu taala anhu. Ini ada satu hikayah atau cerita. Anna Aliyan radhiyallahu taala anhu kana yadhhabu ilal jama'ati li sholatil fajri musri'an. Suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu pergi ke masjid untuk menunaikan sholat jamaah, dan ketika Sayyidina Ali berjalan menuju masjid, beliau ini tergesa-gesa, cepet-cepetan karena takut ketinggalan jamaah. Falakiya syaikhon fit tariqi. Nah, ini juga yang menjadi hukum fikih. Jadi di dalam fikih itu beberapa kitab fikih ada kesunahan kalau dalam hal ibadah itu harus ada bedanya dengan dalam hal maksiat. Ketika kita datang atau menuju ke masjid untuk sholat maghrib, sholat isya dan seterusnya, itu harus ada rasa semangatnya. Sama seperti orang yang sedang tawaf, orang yang sedang sa'i. Kalau sa'i, orang yang jalan sa'i mau mendekati bukit Sofa dan Marwah, itu disunahkan untuk agak cepat sedikit jalannya. Tapi kalau sudah di jalan yang datar, itu boleh dengan jalan agak cepat atau jalan santai. Tapi ketika sudah mulai mendaki di bukit Sofa dan Marwah, itu disunahkan untuk jalan yang agak cepat. Makanya sa'i itu artinya jalan tapi agak cepat. Begitu juga orang yang tawaf, 3 putaran pertama itu disunahkan jalannya agak cepat. 4, 5, 6, 7 itu baru boleh biasa. Begitu juga kita ketika menuju masjid atau menuju ibadah apapun, itu disunahkan untuk jalan tapi agak cepat. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan wasari'u ila maghfiratin, bergegaslah menuju ampunannya Allah. Kalau menuju masjid, menuju taklim, menuju ibadah-ibadah yang lain kok tidak semangat, yaitu termasuk ciri-cirinya orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ilas sholati. Jadi orang munafik ini ketika sudah waktunya sholat, sudah dikumandangkan azan untuk sholat, mereka ini qamu kusala, malas-malasan. Mas Anas sudah azan, kita masih santai-santai. Nah, itu adalah ciri-ciri orang munafik. Tapi meskipun munafik, itu tetap Tuhannya adalah Allah. Maka ketika kita takbir Idul Fitri, Idul Adha, itu usahakan jangan menyebut walau karihal munafikun, tapi hanya disebut walau karihal musyrikun dan walau karihal kafirun. Kenapa? Karena musyrik dan kafir mereka ini benci sama kita, mereka tidak percaya Allah sebagai Tuhan. Tapi kalau orang munafik, bagaimanapun mereka ini Tuhannya masih Allah. Suatu ketika pas Sayyidina Ali jalan menuju masjid, beliau ini berpapasan atau melihat orang yang secara umur sudah tua. Syaikhun itu orang yang tua, orang yang sudah tua. Yamshi qadamahu ala sakinati wal waqor. Yang mana Sayyidina Ali ini melihat orang tua itu jalannya sangat pelan. Jalannya sangat pelan ini bukan karena apa-apa, tapi karena kemampuannya untuk jalan sudah tidak bisa cepat. Jadi jalannya dengan cara pelan-pelan. Fi salakit tariqi wa ma marra Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di situ Sayyidina Ali tidak mendahului orang tua tersebut. Jadi ketika Sayyidina Ali ini jalan,
keluar dari rumahnya menuju masjid, di jalan ini di depannya ada orang tua yang jalannya sudah sangat pelan, dan di situ Sayyidina Ali tidak mendahuluinya. Takriman lahu, tujuannya adalah untuk memuliakan orang tersebut, wa ta'dziman li syaibatihi hatta hana waqta tulu'i syamsi. Sampai-sampai Sayyidina Ali ini saking menghormatinya, saking memuliakan orang tua tadi ini, hampir-hampir matahari ini mau keluar, mau tulu'i syamsi. Artinya kalau sudah mau keluar mataharinya, waktu subuh sudah kelewat, dan efeknya Sayyidina Ali akan ketinggalan sholat subuh dengan cara ada. Itu yang dialami Sayyidina Ali. Tapi apa yang terjadi di situ? Falamma dana syaikhu ila babil masjidi, ketika sudah sampai masjid dan berhenti di depan masjid, orang tua tadi ini tidak lantas masuk masjid. Sayyidina Ali masih menunggu di belakangnya. Falam yadkhulul masjidah fa'alima Aliyyun radhiyallahu ta'ala anhu innahu kana minan nasara. Tidak masuk masjid, lama-lama Sayyidina Ali kalau orang tua itu adalah orang Nasrani. Jadi ketika Sayyidina Ali keluar dari rumahnya, berjalan di belakang orang yang sudah tua secara umur sampai di depan masjid, orang Nasrani juga berhenti di depan masjid. Sayyidina Ali menunggu sebentar, kok tidak masuk ke dalam masjid. Nah, ternyata Sayyidina Ali dapat kabar bahwa orang tua itu adalah orang Nasrani, makanya tidak masuk ke dalam masjid. Fadakhala Aliyun al-masjidah fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fir ruku'i. Ketika Sayyidina Ali membiarkan orang tua tadi dan ditinggal masuk ke dalam masjid, di situ Sayyidina Ali menjumpai Rasulullah sedang ruku'. Artinya kalau sedang ruku', Sayyidina Ali masih bisa mengikuti atau menyusul sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatawala ar-ruku'a miqdara ruku'aini hatta atrokahu Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu. Rukuknya Nabi ini satu ruku'an ini seakan-akan lamanya bisa dipakai 2 kali ruku', sehingga saking lamanya baginda Nabi ketika ruku' menjadi imam, sahabat Ali ini bisa menjumpai rukuknya Nabi. Qala ya falamma faragha min sholatihi qala ya Rasulullah. Nah, setelah selesai sholat, setelah selesai salam, setelah selesai jamaah, di situ Sayyidina Ali dan beberapa sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima tawal tarruku'a, sebab apa engkau itu memperlambat rukuknya? Af'alu misla hadza faqala Rasulullah. Sahabat berkata, ya Rasulullah, sebab apa engkau ini dalam rukuk tadi kok tidak seperti biasanya? Artinya rukuknya tadi kok lebih lama dari biasa-biasanya. Jawabnya Nabi, lamma roka'tu wa qultu subhana rabbiyal azimi kama kana wirdi wa aradtu an arfa'a ra'si ja'a Jibril. Jadi ketika pas pertama kali ruku', Rasulullah ini setelah membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, di situ ada malaikat Jibril yang turun. Ada malaikat Jibril yang turun, wa wada'a janahahu ala dhuhri wa akhadhani tawilan. Malaikat Jibril turun dan meletakkan sayapnya. Kita nggak tahu penggambaran sayap malaikat ini seperti apa, kita tidak tahu. Tapi secara riwayat malaikat ini meletakkan sayapnya di atas punggungnya baginda Nabi dan menjadikan Nabi rukuknya lebih lama. Yang biasanya rukuk hanya misalkan 5 detik,
malaikat Jibril dengan meletakkan sayapnya kisaran 10 atau 15 detik. Nah, disitulah falamma rafa'a janahahu, dan menjadikan Nabi tidak bisa mengangkat. Jadi Nabi sudah ada niatan untuk iktidal, mengangkat badannya untuk iktidal, tapi karena di punggungnya ini ada sayap malaikat Jibril, disitulah Nabi tidak mampu untuk mengangkat. Falamma rafa'a janahahu rafa'tu ra'si wa faqalu lima fa'ala hakada faqala ma sa'altahu andalika fa hadara Jibrailu alaihi salam wa qala ya Muhammad. Baginda Nabi tidak tahu alasan apa yang menjadikan malaikat Jibril ini turun. Maka kemudian malaikat fahadoro Jibrailu alaihi salam wa qala ya Muhammad turun lagi. Setelah salam, kan tadi pas rukuk malaikat Jibril turun. Ali sampai, malaikat ini naik lagi. Setelah selesai salam, malaikat turun lagi. Di situ memberikan jawaban kepada Nabi Muhammad, anna aliyan kana yastajilu lil jamaah. Wahai Muhammad, sesungguhnya sahabat Ali tadi ini sudah tergesa-gesa, sudah cepet-cepetan untuk menuju masjid guna mengikuti sholat jamaah. Falaqiya syaikhan nasroniyan fit tariqi walam ya'lam ala annahu nasroniyun wa akramahu li ajli syaibatihi. Di situ sahabat Ali tidak tahu kalau orang tersebut, orang tua tadi ini orang Nasrani. Maka di situ sahabat Ali pelan-pelan jalannya. Tujuannya adalah untuk memuliakan karena umurnya sudah tua. Wa ma taqaddama anhu wa hafidha haqqahu fa amaroni Allahu taala an akhadha kafir ruku'i. Jadi saya diperintah, malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk menjadikan Nabi Muhammad agar rukuknya lebih lama. Hatta yudrika ala sholatil fajri wa hada alaysa bi ujbin wa ajabal ujbi. Dan ini bukanlah dari suatu keajaiban, tapi memang Allah sedang menyuruh saya untuk bikin kamu rukuknya lebih lama, sehingga Ali ini masih bisa mengikuti sholat berjamaah denganmu. Innallaha ta'ala amara Mikaila alaihi salam ayyakhudha syamsa. Ketika malaikat Jibril diperintah oleh Allah turun, maka malaikat Mikail diperintah oleh Allah untuk menahan matahari agar tidak keluar dulu. Jadi di situ juga malaikat ini saling kerjasama. Tidak hanya karyawan-karyawan Freeport saja, Pak. Malaikat pun juga ada kerjasamanya. Yang malaikat Jibril urusan sama Nabi Muhammad, yang malaikat Mikail urusannya sama matahari agar tidak cepat keluar, sehingga kalau keluar ini menjadikan sholatnya Ali menjadi sholat qadha. La tatul isam satawilan li ajli aliyin. Itu semua hanya karena sahabat Ali. Ya, malaikat diperintah oleh Allah, dua malaikat diperintah oleh Allah. Ini tidak lain tujuannya untuk memuliakan Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali sudah memuliakan orang yang sudah tua. Maka siapapun dari kita, kalau kita mau memuliakan orang lain, lebih-lebih orang yang sudah tua, kita pasti akan dapat kemuliaan dari orang lain. Itu sudah pasti. Contohnya adalah Sayyidina Ali. Inilah dari hadis tersebut yang dijadikan oleh ulama ahli fikih menjadi hukum, bahwa orang yang berjamaah dihitung satu rakaat, batasnya adalah masih menjumpai rukuknya imam. Jadi hukum fikih ini mengambil dari cerita ini. Ketika makmum ini tidak dapat istiqomah, tumak ninahnya imam, tumak ninah rukuknya imam, maka dianggap tidak menjumpai satu rakaat. Bukan berarti yang diikuti rukun-rukun yang lain terus batal, tidak. Contoh, Mas Tisna lagi datang, saya sedang rukuk, pas dia lagi Allahu Akbar saya sudah iktidal.
berdiri tegak. Ketika Mas Tisna langsung berdiri tegak, maka ini masih dianggap orang berjamaah, tapi tidak dianggap 1 rakaat. Tapi kalau Mas Tisna ini Allahu Akbar masih menjumpai rukuknya saya, rukuknya imam, tentu dengan harus sudah baca Fatihah meskipun hanya 1 ayat Bismillahirrahmanirrahim, kemudian rukuk masih ketemu rukuk saya dan iktidal bareng-bareng, maka di situ sudah dihitung sebagai 1 rakaat. Itu kalau madhabnya madhab Syafi'i. Tapi kalau madhabnya Hanafi, madhabnya Imam Hanafi ini datang Allahu Akbar langsung rukuk tanpa Fatihah, itu boleh, karena Fatihahnya makmum sama dengan Fatihahnya imam. Makmum tidak wajib baca Fatihah, yang wajib hanyalah imam. Tapi kalau madhab Syafi'i itu baik imam maupun makmum wajib membaca Fatihah. Kalau berjamaah makmum meskipun hanya 1 ayat itu sudah tergolong 1 rakaat. Jadi kalau datang Allahu Akbar tidak usah baca iftitah, langsung Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar ruku, itu sudah sah, sudah dianggap 1 rakaat. Nah, ketika kita baru Bismillahirrahmanirrahim, baru bis, imam sudah iktidal, kita langsung mengikuti iktidalnya boleh, kita rukuk sebentar kemudian iktidal juga boleh, tapi tidak dihitung sebagai 1 rakaat. Ya, ingat-ingat yang biasa masbuk, jadi dihitung 1 rakaat itu kalau masih menjumpai rukuk minimal tumak ninah rukuknya imam, itu masih dihitung 1 rakaat. Tapi kalau tidak menjumpai maka tidak dihitung sebagai 1 rakaat. Sunnahnya kita tetap mengikuti di mana imam sedang melakukan rukun, tidak harus menunggu imam berdiri kembali memulai atau meneruskan rakaat. Tapi sunnahnya ketika imam sedang sujud kita datang langsung Allahu Akbar kemudian sujud, itu lebih sunnah. Tidak usah menunggu imam berdiri lagi baru kita mengikuti. Ya, itulah kisah Sayyidina Ali yang dipakai oleh ulama fikih dalam hal sholat, bahwa makmum masbuk ini harus menjumpai rukuk sang imam. Wallahu alam bisawab. Kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Marilah kita akhiri dengan khotimul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.